Anak-anak yang dibesarkan gitu ya, jadi dengan komunikasi yang baik. Komunikasi itu meliputi kesantunan, cara mengungkapkan, timing yang pas, kata-kata yang digunakan, ekspresi wajah, gerakan tubuh yang mendukung ya. Kerabat Andalas TV, komunikasi merupakan modal utama bagi kita berinteraksi di masyarakat. Namun, perilaku komunikasi kerap menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan berujung pada konflik. Apa persoalannya? Mari kita kupas bersama seorang pakar komunikasi dari Universitas Andalas, yaitu Dr. Ernita Arif. Bagaimana kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Masih daring saat ini Uni? Kita masih sampai semester ini. Sudah ujian atau belum? Oh, sudah UTS sekarang. Sudah UTS sekarang. Dan akan memasuki masa libur ya? Iya, betul. Uni, kita kembali pada topik atau tema yang akan kita bicarakan, persoalan komunikasi yang kerap menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan di masyarakat. Apa persoalan mendasar dalam komunikasi saat ini? Baik, terima kasih Rudi. Pertama senang sekali bisa hadir di Andalas TV ya. Jadi sebuah kesempatan untuk saya yang sangat luar biasa bisa berinteraksi dengan kerabat Andalas TV dimanapun berada. Iya, kerabat cukup banyak ini. Iya, cukup banyak seantero di Indonesia, mungkin sampai ke luar negeri ya Rudi. Insya Allah. Ya, alhamdulillah ini sebuah kesempatan saya yang baik gitu. Nah, sebelum tadi menjawab ataupun berdiskusi, ini kan acaranya lepas gitu. Iya. Lepas, ini mudah-mudahan pas gitu ya. Iya. Sesuai apa yang diangkat oleh Andalas TV. Jadi kalau kita berbicara tentang persoalan, tentu kita lihat apa itu pentingnya komunikasi. Kenapa terjadi yang disampaikan tadi, persoalan tadi. Nah, tadi sudah disinggung di awal, memang komunikasi ini urgent atau sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Jadi artinya ciri orang hidup itu adalah berkomunikasi gitu ya. Ya, sejak kita lahir sampai ya kita menutup mata itu tidak lepas dari. Bahkan kalau tidak berkomunikasi tidak ada dia. Tidak betul, tidak ada gitu ya. Ya, ciri ya orang hidup itu berkomunikasi. Nah, terkait dengan hal yang tadi, kenapa banyak persoalan-persoalan? Sebetulnya ini kan komunikasi itu ilmu fitrah sebetulnya. Ilmu fitrah. Iya, sudah diberi dari sananya gitu ya. Dianugerahkan kepada setiap manusia. Dia diberi kemampuan yang awalnya itu berbicara gitu ya. Tapi kemudian disaintiskan gitu ya, menjadi sebuah keilmuan karena memang ini menyangkut terkait dengan bagaimana bisa digunakan untuk kemaslahatan semua manusia. Nah, jadi tadi komunikasi memang sangat urgent ya dalam semua aspek kehidupan, apapun bidangnya, komunikasi punya andil di situ. Jadi sifat utama komunikasi itu omnipresent dulu. Jadi dia hadir di segala bidang. Nah, dan dimanapun. Jadi kalau ada persoalan pasti ada andil komunikasi di situ. Nah, terus kenapa komunikasi yang menjadi andil dipermasalahkan, terus kemudian terjadi masalah-masalah itu tentu kita lihat berarti ada komunikasi yang tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai. Ya. Itu yang dikatakan miskomunikasi ya. Iya, miskomunikasi ya. Saya sering juga, ini betul miskomunikasi atau memang ada ketidakpahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh lawan komunikasi. Betul, tujuan utama komunikasi itu kan pesan tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik, terus menyebabkan apa yang diinginkan oleh si orang yang menyampaikan pesan itu sesuai. Nah, kalau terjadi ketidaksesuaian adalah miskomunikasi tadi. Nah, harapannya ya tidak terjadi miskomunikasi, dan yang paling fatal lagi orang merasa
ya tidak nyaman gitu ya, akhirnya merasa dia direndahkan, itu akibat-akibat dari komunikasi itu sebetulnya. Kemudian yang lebih urgensi lagi bahwa Larry King mengatakan, seorang pakar komunikasi, semua juga sudah banyak membaca buku karangan beliau, yang mengatakan ini sangat menitik beratkan kepada seseorang dikatakan baik gitu ya. Jadi bisa Rudy dikatakan orang baik atau orang tidak baik, dalam hal ini buruk, gitu ya, tergantung dari apa yang dia ucapkan dan bagaimana dia mengatakan, dan itu menentukan status sosial dan muaranya kesuksesan. Jadi luar biasa gitu. Memperbaiki komunikasi berarti ya. Jadi luar biasa ini komunikasi ini. Makanya kalau kita view ya di bidang yang sangat luas ini, ya kita bisa lihat, terbukti juga Larry King itu katakan gitu. Kita akan menjudge gitu ya, mengidentifikasi orang, wah dia orang baik, dia orang menyenangkan, dia sukses. Lihatlah cara bicara baik, sopan. Ya, dulu katanya Rudy, para raja-raja itu diukur ataupun keluarganya itu diukur dari kesantunan dia berkomunikasi. Jadi masyarakat yang umum kalau dia berkata santun, menyenangkan, komunikasinya baik, sama dengan raja. Atau sebaliknya, anggota keluarga raja yang komunikasinya tidak baik, ya dia menjadi orang yang tanyakan gitu ya. Jadi ya betul tadi yang diungkapkan oleh Larry King, itu menentukan status sosial kita. Lalu apa yang membentuk perilaku komunikasi itu sehingga dia bisa menentukan status seseorang? Ya ini cukup dalam pertanyaan, apa penyebabnya gitu ya. Ya tentu sebuah perilaku itu kan ditentukan sejauh mana kita punya knowledge ya, pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu didapat dari salah satunya pendidikan, kemudian dari kita berinteraksi dengan lingkungan. Ini kalau di keluarga misal kita sudah anak-anak sudah dibina atau disampaikan cara berkomunikasi yang baik, tapi di luar kan dia berinteraksi juga nih dengan teman-temannya gitu. Bagaimana kita menghadapi? Ya menarik Rudy, fakta hari ini, fenomena sekarang ini gitu ya, khususnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sebuah keluarga, yang mana di situ ada anak-anak gitu, kemudian juga ada anggota keluarga secara umum. Nah ini yang banyak persoalan itu masalah komunikasi ya. Kita tidak membahas bagaimana komunikasi dengan pasangan, tapi kita melihat bahwa anak-anak yang dibesarkan gitu ya, jadi dengan komunikasi yang baik. Komunikasi itu meliputi kesantunan, cara mengungkapkan, timing yang pas, kata-kata yang digunakan, ekspresi wajah, gerakan tubuh yang mendukung ya. Ya itu akan berbeda kalau tidak melakukan itu dalam keluarga. Nah kita lihatlah hari ini, kebetulan kajian atau riset saya banyak meneropong perilaku-perilaku komunikasi di dalam keluarga, bagaimana orang tua gitu ya berkomunikasi dengan anaknya pada level anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian juga saya kategorisasikan desa, kota, kemudian juga keluarga yang mohon maaf berpenghasilan kategori menengah. Jadi berbeda-beda ya. Itu termasuk dari aspek pendidikan, pendapatan gitu. Nah itu menarik yang saya temukan, memang jadi perbedaan-perbedaan, dan rata-rata komunikasi yang terjalin dengan baik itu anak-anak tumbuh dengan baik juga ya. Dengan baik juga. Iya. Begitu juga sebaliknya. Iya betul. Itu dari hasil riset. Hasil kajian-kajian yang saya lakukan seperti itu Bung. Oke. Dari hasil riset itu juga ini bisa nggak disampaikan kira-kira untuk kalangan misalnya dari kalau pendidikan SMA, keluarganya bagaimana cara komunikasinya gitu. Kalau sudah strata 1 bagaimana pula, apa perbedaan paling mendasar? Iya betul. Jadi dalam komunikasi itu yang penting konteks ya, artinya siapa yang kita hadapi gitu. Kemudian dalam situasi apa, itu sangat penting ketika kita berkomunikasi. Jadi hasil kajian saya itu ya ketika orang tua dengan level anak-anak yang masih usia balita, kemudian remaja, dewasa, itu juga
memiliki cara juga yang berbeda. Tapi yang sama itu adalah bahwa dari aspek ucapan gitu ya, kemudian dari non verbal, yang verbal itu terkait dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, pelayan gitu, yaitu hampir sama, Rudi. Jadi walaupun kita punya anak-anak yang kecil, yang remaja, dewasa, tetap belayan ekspresi yang menyenangkan itu, yang penuh motivasi, memegang bahu, memberikan support, itu ya dibutuhkan keluarga. Tapi bedanya itu cara mengucapkannya saja. Untuk anak-anak seperti apa ya. Yang dari hasil penelitian itu, anak-anak senang dipanggil nak gitu ya, dibandingkan kamu. Apalagi wahang gitu ya, akan terasa berbeda gitu, relax kedengaran. Atau namanya langsung. Tapi level tertinggi itu nak. Level tertinggi baik anak-anak, remaja maupun dewasa, nak itu lebih menyejukkan, lebih mengena sama anak. Nah, menarik nih masalah panggilan, Budi. Saya juga mengadakan survei kecil-kecilan ke mahasiswa. Justru saya mengagetkan yang mereka hampir 80% itu ya senang dipanggil dengan Ananda. Iya, bukan kamu gitu. Kamu itu level terbawah. Anda apalagi gitu ya. Dia Ananda, saya juga kalau iya enak dengarnya gitu ya. Ananda gitu. Setelah itu ya kamu, nama, rekan-rekan kayak gitu. Jadi dalam keluarga itu tetap tidak lekang. Jadi pola komunikasinya harus sesuai konteks lah ya. Iya, waktu juga. Gitu. Bisa juga dengan bahas pola komunikasi orang Minang, kan ada juga kata menurun, kata lagi. Betul nih. Sebetulnya kita masyarakat Minang ini sudah punya guidance ya. Dari awal itu ada punya teori. Iya, teori yang kalau diimplementasi dan kalau dikaji, kalau disosialisasikan itu sangat luar biasa gitu. Dengan teman sebaya kita bicara seperti apa, dengan orang yang lebih tua seperti apa, dengan atasan seperti apa gitu ya, dengan anak kecil seperti apa juga. Nah, tapi itu menurut saya suatu panduan ya, yang untuk semua level gitu. Nah, tapi kan sekarang kalau kita lihat fakta, nah itu kadang kalau kita selevel nggak apa manggil ang gitu ya, gitu ya, aman gitu ya, dipanggil ang gitu. Tapi kalau orang tua memanggil anak-anak itu agak anak-anak merasa dirinya tapi kalau nak gitu ya, apalagi kalau di Minang itu ada bahasa-bahasa yang santun nggak. Menurut saya di daerah manapun itu ada kategorisasinya, ada yang santun, kasar, yang sedang gitu ya. Tinggal gimana kita memilihnya. Ya supaya tadi kita dicap sebagai status sosial apa dan menentukan kesuksesan. Artinya memang keluarga sangat menentukan. Betul. Dalam berkomunikasi, termasuk sekolah. Iya, sangat.